Selamat datang kembali di Baper. Bahas Pernikahan. ya. Selamat datang kembali. Agak ini ya, apa namanya, lebih soft. Lebih sopan, Openingnya soft. lebih bijak, Oh iya. lebih segalanya lah. Amin. Kita mau ngingetin, jangan lupa dipencet tuh tombol subscribe-nya. Subscribe, jangan lupa, dan cerita dong ke kita semua yang pernah kalian tonton video-video kita. Menurut kalian cerita apa yang bisa kalian bagikan kepada kita? Dan jangan lupa juga kita pengen berdiskusi ini di kolom komentar. Misalnya kayak minggu lalu kita ngebahas tentang duit siapa yang megang gitu. Kita diskusi aja di kolom komentar kayak misalnya menurut gue tuh yang megang duit sebaiknya suami, yang megang duit sebaiknya ini. Kita pengen banget sebenarnya ngobrol di kolom komentar ya. Komentar apa aja, atau kayak misalnya etis nggak sih kalau kita nanyain gaji pacar gue berapa ya pas lagi mau menikah nih? Iya, setuju. Pokoknya yang Cerita apapun aja. itu yang berhubungan dengan Uang. Uang, karena kan maksud uang pasangan maksudku. episode kali ini kita akan ngebahas tentang sebaiknya setelah menikah itu tinggalnya di mana. Kalau misalnya menurut gue pribadi, tinggal di mana lihat dari kebutuhan. Kebutuhan dan kondisi uang Kondisi si pasangannya. banyak kondisi. Pertama uang, keluarga juga. Habis itu kondisi pekerjaan mungkin. Iya. Tapi oke, itu menurut kamu. Kondisi jarak ke kantor apa segala. Kalau aku sih gitu ya. Kalau aku kondisi uang. Kondisi uang. Uang aja. Uang aja. Aku nggak mikirin tentang keluarga apapun itu. Maksud aku, misalnya pengen deketin orang tuaku gitu ya, atau misalnya mertua gitu. Oke, tapi kalau bisa sih nggak nyampur. Meski sekarang kita tinggalnya kita masih tinggal di dengan mertua. rumah bokap gue. Tapi ada rasa kayak pengen sendiri aja. Iya, dan sebenarnya kita juga akan ngebahas tentang nggak hanya sebaiknya tinggal di mana, tapi positif dan negatifnya ketika lo tinggal sendiri, ketika lo tinggal sama orang tua, ketika lo tinggal di apartemen, ketika lo ngontrak, Atau mungkin tinggal sama punya rumah kakak, sendiri, atau punya kakak. Numpang sama kakak. Kan ada pasti yang kayak gitu. Ya. Yang pertama pengen kita bahas adalah kita ngomongin nggak enaknya dulu kalau tinggal sama orang tua setelah udah nikah. Teman-teman aku kan banyak yang udah menikah. Mereka tuh juga pernah ada di posisi tinggal sama orang tua, mau orang tua sendiri atau mertua. Mereka cerita suka dukanya, dan aku ngerasa waktu pas belum nikah nih ya, aku ngerasa nggak mungkin kayak gitu, namanya orang tua sendiri. Karena waktu gitu itu kita kan. belum ngerasain juga kan. Orang tua sendiri, maksud aku mau orang tua aku atau orang tua kamu, maksudnya ibaratnya kan kita orang tua kita gitu setelah menikah. Ternyata pas lagi setelah menikah ada benernya juga gitu loh pas mereka cerita, oh iya ya ternyata misalnya soal makan gitu kan. Ada rasa kan kita kayak aduh makanan nanti aja deh gitu kan. Cuman orang tua bilang makan sekarang apa segala macam gitu kan. Mungkin maksudnya baik, apalagi kan lagi abis melahirkan gitu kan. Maksudnya baik, cuman kan ada rasa kita yang kayak nggak pengen diatur. Pasti ada rasa kayak dan itu nggak hanya Syara yang ngerasain ya, kayak misalnya pas pertama kali kita nikah kan tinggal di tempatnya Syara gitu, kayak misalnya disuruh makan apa segala macam, apalagi gue tipikal orang yang ya udah gue kalau makan ya akan makan. Kan? Tapi bukan berarti kita nggak menghormatin orang tua, enggak, cuman ada rasa pengen ya udah kok ketika jam makan kita juga akan makan, ketika lapar kita akan makan, itu maksudnya Syara. Jadi sebenarnya nggak enaknya adalah kita jadi tidak bisa terlalu bebas. Ya namanya kan pasti kita ada rasa sungkan ya sama orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Apalagi orang tua gitu kan, orang tua kandung mau mertua, pasti kan ada rasa nggak enak, sungkan. Nah itu tuh yang aku rasain selama tinggal di rumah kamu, dan pasti kamu juga kan merasakan sama. itu. Dan menurutku itu banyak orang yang merasakan hal yang sama sih. Banyak, bahkan ya teman-teman aku juga selalu bilang kayak gitu kan, ntar nikah abis nikah tinggal di mana gitu kan. Belum tahu nih, ya paling antara rumah gue atau rumah Cahyo, maksudnya rumah orang tua gue apa rumah orang tuanya Cahyo gitu kan. Mending lo sendiri aja tau share kayak gitu kan. Emang kenapa? Nyampur sama orang tua, ibaratnya masih dinilai anak kecil lah, masih diatur, masih kayak disuapin gitu. Karena maksudnya. Biar gimana pun gitu ya, sesukses apapun kalian, setajir apapun kalian, semandiri apapun kalian, misalnya kalian udah tinggal sendiri, begitu pulang ke rumah orang tua lo, pasti masih akan di treatment seperti anak. Kayak jadi manja lagi. Iya. Gitu.
kalau tadi kan dari segi nggak enaknya, walaupun pada dasarnya setiap orang tua akan memberikan yang terbaik. Kita pun juga mungkin akan merasakan hal yang sama ketika kita sudah menjadi mertua dari pasangan anak kita, gitu kan. Sebenarnya balik lagi, itu nggak enaknya dari sisi kita, tapi kalau dari helikopter view, ya kalau misalnya kita tinggal sendiri mungkin gak ada yang merhatiin kayak gitu ya. Mungkin bahkan berantakan lah ibaratnya, namanya kita masih baru, terus kayak cuek lah namanya sifat anak muda. Ya siapa tahu ternyata nggak serapi yang ada di sini. Dan gitu sebenarnya dari segi emosi pasti kita akan kesel banget sih diatur, kayak misalnya Syara gitu tinggal di rumah gue. Terus habis itu disuruh makan, habis itu disuruh ini apa segala macam, pasti kan nggak suka. Kayak pun aku juga gitu ya waktu itu ya. Disuruh bangun pagi oke, tapi kayak ayo dong bangun masa siang. Kalau misalnya weekend, tiap hari pun gue bangun siang anyway. Terus kayak suka diomongin, iya sebenarnya kalau misalnya kita hidup sendiri ya udah. Tapi kan kita lihat dari segi kepantasan itu kan nggak pantas ya bangun siang. Terus habis itu masa sih udah jam 2 siang belum makan, kan nggak pantas. Selain nggak pantas bisa bikin sakit, nah kayak gitu-gitunya. Walaupun sebenarnya namanya juga anak muda ya. Kita masih kan sumbu pendek, habis itu cuek apa segala macam. Nah, cuman nih ada yang menariknya. Kalau kita ngomongin tentang tinggal sama orang tua ya, kalau misalnya tinggal sama orang tua, uniknya adalah lu nggak bisa bebas bro. Iya. Lu nggak bisa bebas mau bermesraan. Iya, bermesraan. Maksudnya bermesraan dalam arti kayak lu suka nggak sih kayak ngedusel-dusel apa segala macam ya? Iya, atau mungkin lagi bercanda. Misalnya lagi makan, kadang kan Cahyo juga suka yang mau itu dong ayam gitu misalnya. Terus ada main kayak gitu, berarti kan maksudnya suap-suapan gitu kan. Kadang misalnya terus mertua lewat kayak gak enak kayak gitu awkward kan. gitu kan. Kayak gitu. Udah gitu kan kalau misalnya gue juga suka iseng, kayak misalnya dia lagi meleng, tiba-tiba gue peluk atau gue cium gitu-gitu kan. Maksudnya aduh ini kayak enak sekedar ya. nonton TV doang kan enaknya, ya udah glendot, nyender. Nah kayak gitu. Kan jadi uniknya di situ. Jadi kalian tidak bisa sebebasnya, walaupun pada dasarnya hal tersebut bisa kalian lakukan di dalam kamar gitu. Cuman kan namanya juga suami istri ya. Iya, kan mungkin namanya maksudnya rumah, bosen lah ya pasti kita. Masa gitu, yang aku mau peluk kamu, ayo kita ke kamar. Terus udah di kamar peluk, udah selesai. Dan yang uniknya adalah, gue nggak tahu ya, gue pun pertama kali lumayan, aku pun ngerasa gini, gila ya, waktu tinggal di rumah Syara, gue seneng banget di kamar. Jarang nonton TV di luar, maksudnya di ruang keluarga. Dan ketika udah tinggal di rumah gue melakukan hal yang sama. Di kamar doang. Dan ternyata gue tuh kayak ngerasa, oh ya udah gue pengen sama Syara dan Gino di kamar udah cukup gitu loh. Dan gak enak kayak gitu, suka kadang-kadang suka di kok di kamar terus apa segala macam ya, karena gue ngerasa ya udahlah enakan di kamar kayak gitu-gitunya. Nah mungkin kalau misalnya kalian ada yang di posisi yang sama, lagi bimbang gitu kan, iya benar tuh segala macam, coba dong tulis di kolom komentar hal uniknya apa, hal nggak enaknya apa, dan juga hal positifnya apa. Ada juga sih yang misalnya tinggalnya sama kakak gitu. Oh iya, tinggal sama kakak atau saudara. Nah, ini enaknya nih kalau misalnya tinggal sama orang tua atau sama saudara. Tadi Gino kita titipin dulu ke bokap gue. Nah, balik lagi ke pembahasan kita. Misalnya kalian tinggal sama saudara, sama kakak, atau mungkin sama adik gitu kan. Ada kan yang masih ngontrak bareng apa segala macam. Nah, nggak enaknya tuh, nggak enaknya tuh kalau misalnya masih ada atau dalam satu rumah ada 2 kepala keluarga, kadang suka miskom sih. Iya, suka miskom karena mungkin merasa ya kan gue kepala keluarganya gitu loh. Makanya punya power, gue ini gitu. Tapi kan dari tadi kan kita ngebahas tentang unik dan tidak enaknya ya. Dan kita juga sempat ngebahas sedikit tentang enaknya, maksudnya ada yang ngejagain anak apa segala macam. Nah ketika itu ada yang jagain anak, nggak perlu pembantu bener. Dan enaknya yang lain ya itu sebenarnya ada, yaitu adalah saling bisa ngejaga satu sama lain. Iya sih, jadi kita nggak perlu, aduh misalnya nih ya, aduh orang tua gue sakit nih, gue harus ke sana, jadi kita harus pergi ke sana. Kita bisa saling ngontrol satu sama lain. Itu yang misalnya cucu kenapa-napa kan bisa minta tolong. Dan bisa sering berkomunikasi setiap hari itu, karena ada beberapa orang kan yang mungkin harus teleponan sama orang tuanya. Iya, ya kan? Atau mungkin saking sibuknya nggak sempet. Tapi kan karena kita ketemu tiap hari, itu bisa menjadi obat gitu. Iya, setuju. Dan juga enaknya kalau misalnya masih tinggal bareng satu keluarga, entah itu bapak, ibu, kakak atau adik, itu kalian bisa saling diskusi sih. Iya, bisa sharing apapun itu. Misalnya lagi ribut sama pasangan lo, ya lu curhat sama anggota keluarga lo misalnya kayak gitu ya. Tapi bukan curhat tentang masalah, ya udah
obrolin pelampiasan lain aja, bahas sama yang lain. Kadang itu perlu juga sih. Iya, jadi kayak semacam refreshing lah. Karena kan kita kalau misalnya ketemu pasangan doang dalam satu rumah, itu bisa stres gitu kan. Soalnya waktu pas lagi abis melahirkan aku, dokter kita cerita kan, iya kamu kalau misalnya tinggal sama orang tua tuh ada untungnya, kamu bisa ngobrol sama orang lain selain pasangan kamu. Karena waktu itu pas kita habis lahiran Syera kan sempat kontrol ya si Ginonya. Itu ada satu pasangan yang istrinya waktu itu mau bunuh diri ya. Iya, saking stresnya. Saking stresnya mereka tinggal berdua di apartemen. Di apartemen. Untungnya nggak jadi bunuh diri karena ada konseling dari rumah sakit. Coba dong sharing ke kita sebaiknya tinggal di mana ya. Dan kalau tadi kan si Syera bilang di awal faktornya adalah duit ya. Kalau misalnya kalian nggak hanya duit sih menurutku, kesiapan mental. Yes. Punya duit pun kalau belum siap mental buat tinggal sih berantakan kayak yang tadi itu ya. Buat tinggal sekeluarga inti kayak misalnya suami istri atau anak atau yang udah punya anak gitu ya. Wah, itu sih lebih baik dipikirin dulu, didiskusikan dulu. Kalau misalnya mau nyoba mungkin ngekos dulu ya nggak sih, ngontrak kayak gitu yang sifatnya portable ya, bukan portable, yang sifatnya sementara, yang kapanpun bisa balik. Jangan udah beli rumah mewah segala macam tapi ternyata mental nggak ini, rugi. Iya, daripada kalian nggak pakai, walaupun mungkin bisa dibilang buat kos-kosan, buat kontrakan, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya siapa kan yang ngekos atau yang ngontrak kan nggak secepat itu bisa menyewa rumah kalian. Dan kita nggak pernah bosan buat minta tolong nih ke kalian, ayo dong diskusi di kolom komentar. Habis itu di subscribe channel kita, siapa tahu channel kita bisa berkembang, kita bisa makin banyak pembahasan yang akan kita bahas di YouTube kita. Dan jangan lupa diceritain nih pengalaman kalian, pasti banyak banget yang bakalan mau cerita. Pengalaman abis nikah tuh tinggal di mana? Karena pasti banyak yang banyak. Dan sebaiknya nih kalau misalnya kalian udah tinggal sendiri, udah entah itu ngekos, ngontrak atau di apartemen apa di rumah, jangan pernah lupa untuk ngehubungin keluarga deh. Iya, pokoknya kalaupun udah sendiri pun semampu kalian, maksudnya udah tinggal sendiri, jangan pernah lupain jasa orang tua kalian. Tetap tengokin, tetap telepon, karena meski cuma telepon aja tuh seneng banget. Kayak aku nih tinggal di rumahnya Cahyo, aku selalu video call sama orang tuaku. Meski nggak waktu itu belum ada Gino, aku sendiri yang waktu itu mereka senang gitu. Dan karena biar gimana pun kan orang tua juga pengen tahu lah progres perkembangan keluarga anaknya gimana. Oke, ini kayak Gino udah mau ajak main. Ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, di like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga ditonton baper kita episode sebelumnya, kita akan taruh di sebelah kiri. Pokoknya kalau dari tadi kalian lihat ada notifikasi di sebelah kiri di atasnya Syera, diklik aja buat nonton baper yang lain, oke? Sampai ketemu di baper berikutnya ya.